Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa ngaji kembali. Mari kita syukuri atas nikmat yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para cicit sampai habaib hari ini, dan para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Sayyidina Syabdul Qadir Al-Jailani, wa ila Syabdul Hasan At-Tadzili, wa ila Syekh Hasyim Asy'ari, wa ila para kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang sudah meninggal. Begitu juga tak lupa seluruh para santri yang ikut ngaji pada kali ini dan seluruh jamaah yang ikut. Alaniyah as-solehah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan sampai halaman 11, yaitu Ar-Risalah Ats-Tsaniyah. Ar-Risalatu Ats-Tsaniyatu utawi risalah kang nomor loro iku fil ahaditsil al-qudsiyati ing dalem piro-piro hadis qudsi. Jadi risalah yang kedua itu terkait hadis-hadis qudsi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Nah, itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa malan utawi barang, wa malan utawi barang ata kanekani kum ing sira kabeh sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi Muhammad, fakhudhu mongko ngalapo sira kabeh hu ing ma. Dan apa-apa yang dibawa Nabi maka laksanakanlah, maka lakukanlah. Atau di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisyab menyatakan hukum-hukum yang dibawa oleh Kanjeng Nabi maka laksanakanlah. Selanjutnya ayat ini wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Dan apa-apa yang dilarang kepadamu maka jauhilah dan takutlah, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya azab Allah itu apa? Syadidul iqab. Sungguhnya Allah itu maha mengazab, dan azabnya itu sangat pedih. Zat yang maha mengazab. Ini luar biasa. Jadi baik perkataan, perbuatan itu harus sesuai dengan Kanjeng Nabi. Tidak boleh membuat syariat tersendiri gitu. Puasa Ramadan kok di bulan Syawal itu nggak boleh, kecuali qadha ya, kecuali qadha. Sholat subuh kok 4 rakaat saking semangatnya ya, itu ya bid'ah itu. Kemudian haji kok di Amerika itu ya bid'ah, semprol itu ya. Jadi semua syariat yaitu harus sesuai Al-Quran, yang kedua sesuai sunnah,
yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, manusia itu tidak boleh membuat syariat tersendiri, begitu. Hati-hati itu ya. Apalagi yang terakhir ini ada yang ngaku Nabi yang namanya Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang ngaku Nabi, wis menghina Nabi, diselentik itu. Iya karpe itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ai abtadiu bismillahirrahmanirrahim. Ai tegese abtadiu ngawiti sapa ingsun. Maksudnya saya memulai wallahu utawi Gusti Allah atau utawi lafaz Allah iku alamun nama alam ala zat ing atase zat al wajib kang wajib al wujud kang wujud. Saya mengawali dan atau Allah itu adalah nama alam untuk zat yang wajib adanya. Jadi Allah itu wajib adanya. Jadi Allah itu ya pakai tulisan Allah itu ya enggak. Itu hanya lambang untuk memudahkan ketika kita bisa melafatkan itu. Mama kalau nggak ada tulisan itu, nggak ada kata itu, piye caranya kita menyebut Allah kan gitu. Itu hanya lambang yang ala zat pada zat yang wajib adanya gitu. Ada ilah, ada Rob, itu kan nama-nama. Kalau namanya Allah ada 99 itu hanya nama ya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir sampai As-Sabur. Itu nama-nama. Al-Mustahiqi kang berhak, yang berhak li jami'il mahamidi, kang berhak li jami'il mahamidi maring sekabehane perkara kang den puji. Dan Allah itu berhak untuk seluruh hal-hal yang terpuji. Artinya Allah itu yang paling berhak mendapat pujian. Ini menungso pujiannya biasa gitu. Tapi Allah itu yang harus dipuja, yang harus dipuji, yang harus disyukuri. Li jami'il mahamid. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Itu keterangannya as-sana'u bil jamil, yaitu pujian dengan kebaikan alal jamilil al-ikhtiyari, di atas kebaikan yang terpilih, ala jihati ta'zim, karena dalam rangka untuk mentakzim, mengagungkan. Jadi kita itu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri segala nikmat. Bisa berbuka dengan istighfar, dengan sate, bisa ikut ngaji, bisa bergerak, bisa bernapas. Itu bagian dari mensyukuri atas nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Rabbil alamina, kang mengerani alam kabeh. Allah itu adalah zat yang menuhani, merawat bahasanya, mendidik seluruh alam. Alam manungso, alam jin, alam setan, alam tumbuh-tumbuhan, alam benda-benda hidup, benda-benda mati, galaksi yang ada di angkasa, semuanya itu dituhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholatu lan utawi sholawat, utawi tambah rahmat ta'zim. As-sholat atau sholawat itu dikatakan dalam keterangannya nomor 2, akila as-sholatu minallah. Sholawat itu ketika dari Allah disebut rahmat, kasih sayang. Berarti ketika Allah bersholawat itu menunjukkan bahwa Allah itu cinta, kasih sayang kepada Nabi gitu. Wa minal malaikah, ketika malaikat itu sholawat berarti al-istighfar, itu memintakan ampun.
Wa minal mukmin, dan dari kita orang-orang mukmin kita membaca sholawat iku ataduru wa doa, yaitu DP mendekat, wa doa dan harapan serta doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak baca sholawat, ternyata itu doa untuk kita sendiri gitu. Doa, minta apapun doa, minta jodoh sholawat, minta anak sholawat, minta beasiswa sholawat, apalagi minta rumah sholawat, minta kota sholawat, minta apa saja yuk dibungkus dengan sholawat. Wassalamu lan utawi keselamatan at-tahiyah penghormatan iku minallahi saking Gusti Allah. Keselamatan atau penghormatan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, Muhammad itu siapa? Di dalam keterangan nomor 3, wa bnu Abdillah, yaitu putranya Abdullah. Akmalul khalqi khalqan wa khuluqan, yaitu orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna secara ciptaan dan secara akhlak perangai. Itu makhluk yang paling sempurna, baik secara bentuk, secara wadak, secara bentuk jisim, badan, maupun khulukon, secara akhlaknya. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina kalih sekabehane. Siapa itu sahabat? Nomor 4, wa humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berkumpul, yang bertemu fi hayatihi, yang bertemu dengan Kanjeng Nabi semasa hidupnya, ba'da nubuwatihi mu'minina bihi, setelah kenabian Nabi dan mereka juga beriman. Jadi sahabat itulah orang-orang yang beriman, yang ketemu Nabi semasa Kanjeng Nabi masih hidup, dan itu setelah Nabi mendapat pangkat kenabian. Itulah yang definisi dari sahabat. Maka kita tahu bahwa setiap kitab, ya baik kitab apapun, berbasis apapun, itu hendaknya diawali dengan hamdalah, sholawat serta salam, ben berkah itu. Maka kalau kita mau mengambil konteks ini dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita awali aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, di sawah, dimanapun saja, awali dengan hamdalah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, guys. Mau berangkat kuliah, alhamdulillah, niat insun kuliah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ing pasar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah, terus sholawat gitu, wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu luar biasa, Masya Allah. Kita lanjutkan halaman 12. Ya bena Adam, he anak Adam, al mautu utawi mati iku babun lawang, itu koyok lawang. Kematian itu ibarat pintu, wa kulun nasi lan saben-saben menungso iku dakhiluhu, bakal mlebu hu ing pintu. Kematian itu ibarat pintu, dan setiap manusia pasti akan masuk di dalam pintu kematian tersebut. Tidak ada namanya orang yang abadi.
Pasti orang itu mempunyai terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas usia. Begitu. Sak jaduk-jaduke orang, sak pinter-pintere orang, sak bodoh-bodine orang, semuanya ada terbatas waktu dan tempat. Pasti itu. Kapan itu kita tidak tahu. Nah, saya baca dulu nanti terus baca penjelasannya gitu ya. Ya bena Adam, anak Adam, al mautu tawi mati iku kaksun koyok gelas. Takkidun maknawi ku takkid maknawi. Wa kullu nas lan utawi saben-saben menungso iku syaribuhu ngombe hu atau hu saiku syaribu ngombe saking gelas. Jadi kematian itu ibarat gelas. Biasanya di sini ada gelas, lah puasa nggak bawa. Ibarat gelas, dan setiap manusia itu sopo yang bernyawa, yang bernafas, mata, kaki, punya akal, pikiran, hati, itu manusia. Dan setiap manusia pasti akan meminum dari gelas tersebut. Nah, tadi kematian ibarat pintu, dan setiap manusia akan dakhiluhu, ikut dakhiluhu, melebu, masuk ke pintu tersebut, manjing ing pintu. Nah, nek gelas yo minum dari gelas itu. Pasti setiap orang itu akan meminumnya, gitu bahasanya. Entah kapan, wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu, nggak ada bisa alat mendeteksi kematian seorang, itu nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu kan enak, persiapannya pasti dengan sungguh-sungguh, gak leha-leha itu. Justru kematian itu misteri agar kita itu belajar hikmah, tadabbur, merenung-renung, tafakur, muhasabah di dalam konteks kehidupan kita. Ora sembrono, ora ngawur, sak saik, sak karepe dhewe, sak udele dhewe. Oh, bahaya itu, danger, bahaya. Ya bena Adam, ya anak Adam, innama khalaqtuka angin mestine wis nyiptakake sapa ingsun ka ing sira lil akhirati kedue akhirat, maring akhirat. Sesungguhnya saya hanya menciptakanmu, hei anak Adam, itu untuk tujuan degule itu akhirat, orang dunya tok. Wa uridulan kepingin sapa ingsun mingka saking sira amal al akhirati ing amal akhirat, dan saya ingin darimu amal akhirat, atau saya ingin amal akhirat darimu. Di dalam suatu kitab dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi donya iki sing awake dhewe urip iki yaitu tempat bercocok tanam, tempat bercocok amal-amal yang soleh. Lah umpamane awake dhewe kok nglakoni kealanan, kemaksiatan, ya segera taubat. Mumpung pintu tobat masih dibuka lebar-lebar. Pasti Allah akan mengampuni orang-orang yang mau minta taubat. Wadak lan tinggalono sira utruk tegese utruk, jauhilah tinggalono sira ad-dunya ing dunya. Wadak lan jauhilah dunia
Fa innaka mongko sak temene sira maka sesungguhnya kamu lasta ora ana sapa sira iku laha tetep apa laha maring dunya. Ae tegese le dunia maring dunya. Jauhilah dunia karena sesungguhnya kamu itu tidak untuk dunia. Adanya eksistensi kita, eksistensi manusia itu bukan di sini, tapi di akhirat, gitu bahasanya. Maka ada unen-unen urip mung mampir ngombe. Urip hanya mampir untuk minum saja. Jenenge mampir kan bukan the realnya, bukan sejatinya tempat untuk apa? Berdiam atau bersemayam, enggak gitu. Tapi kita sejatinya itu bukan diciptakan oleh Allah, bukan untuk dunia. Inna dunia sak temenin dunia iku fanaun rusak. Sungguhnya dunia ini rusak. Ora abadi, ingat itu. Wis to, ning dunia gawe santai. Ibadah harus dinikmati, hidup itu kudu dinikmati. Sedih susah wis makanan lah ibaratnya. Piye carane nek sedih susah eling Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah. Nek dapat kebahagiaan, kesenangan, alhamdulillah ya Allah, nikmatmu sangat agung. Ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa talibalan sak temene wong kang golek donya. Ai taliban dunya tegese golek dunya. Dan sungguhnya orang yang mencari dunia iku fanaun ya fana rusak. Dan orang-orang yang mencari dunia kebablasan, berlebih-lebihan wali badai wi padha rusak. Awake dhewe ki yo golek dunya, wi rusak. Artinya aja dimempeng-mempengi banget gitu loh. Banyak orang yang karena dunia korupsi, banyak orang karena dunia selingkuh, banyak orang karena dunia dia mencuri. Karena dunia ibu dhewe dipenjarakan lho. Piye karo Masya Allah. Karena dunia orang menjadi buta. Tapi marilah kita karena dunia mata basor lan basirah, mata secara zahir, mata secara batin itu harus peka, harus lebih tajam. Sik iki halal haram. Sik iki torikoe metodene halal atau carane mencari dunia, mencari nafkah itu halal atau enggak, itu harus lebih tajam gitu. Jangan tambah buta kabeh diambil tanpa ini kotor, ini najis, ini milik siapa, embat semua ya, ngawur itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah manusia yang mempunyai pandangan yang tajam terkait dunia. Ben selamat. Fa innaha mangko sak temenin donya ae donya tegese donya iku ghararatun bujuk. Itu dunia itu hanya rayuan, hanya bujukan. Nah ya terayu ya wis lali kabehane. Ibarat kita yo mencari dunia, sing penting kan iso manage, di manage yang baik. Jangan sampai itu membuat kita itu terlena oleh dunia tersebut. Bahaya loh ya, bahaya.
Wa anta mahrur lan anta utawi sira iku mahrurun den bujuk bin dunya kelawan dunya, dan kamu itu adalah orang yang terbujuk, yang gampang untuk digoda dengan dunia. Banyak orang yang jual jabatan, kena KPK, jual barang-barang yang haram, jual miras, jual narkoba. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati para santri, para jamaah. Hati-hati ini terkait ini. Ing kunta lamun ana sapa sira iku naiman turu, ai ghafilan lali. Jika kamu itu tidur atau lupa, lalai, fantabih mongko tangio nek sampean sudah terjerumus pernah makan yang haram, pernah mencari uang, mencari nafkah dengan jalan yang haram, ayo fantabih, tangio, bangunlah, hati-hatilah min naumika sangking turumu, min ghaflatika sangking kelalaianmu. Bangunlah, waspadalah dari kelalaianmu terhadap dunia. Penting ini. Jadi hidup harus berbasis halal, berbasis yang baik. Jangan ngawur atas nafsu sahabatnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang setelah kita pelajari ini matannya, ini syarahnya. 1. Maksud al-maut. Nah, kematian itu apa? Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti ditulis terjemahannya, bisa ditulis inti-intinya saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Umpama besok waktu ngajar, sekali lagi kok ngajar di rumah, di mana, kok nggak bisa gininya ya, ini saja. Keterangannya ya sambil berjalan gitu. Tapi kalau jenengan semua bisa menerangkan ini ya luar biasa. Aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah untuk mengingat kematian, iling pati, iling finish terminal le menungso kudu diiling-iling. Fa innahu karena mengingat kematian iku yumahisu dapat menghapus adzunuba dosa-dosa. Iling mati ya Allah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Oleh karena itu saya sering ngajak para santri untuk mujahadah, istighosah, doa, zikir ya, dalam rangka itu, dalam rangka untuk mengingat kematian. Mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan oleh Allah dalam kebaikan, umur panjang dalam kebaikan, dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Wa yuzahidulan bisa menzuhudkan di dunia, yang dalam dunia. Karena kematian itu mampu menghapus dosa-dosa dan menzuhudkan dunia. Artinya dunia itu dianggap sepele ya, biasa gitu aja. Jangan itu sebagai ghayah, tujuan hidup dari manusia itu bukan dunia materi, tapi itu wasilah, wahana untuk meraih ketaatan, untuk meraih akhirat. Dunia yang disedekahke, dunia yang tinggu kuliah, dunia yang nggo mondok, dunia yang nggo nafkahi bojo, dunia yang nggo kehidupan bersosial masyarakat. Itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti kafa, cukuplah kematian itu wa'idun sebagai nasihat. Wong kok nuwakal, wong kok wis to nasihati kematian. Sak nakal-nakale wong ya mati. Sak apa? Kuat-kuate sak jos-jose wong
ya bakal wong maling iki lho jambret sak kuat-kuate sak ganas-ganas sangar-sangare ya bakal mati. Ingat itu. Kafa bil mauti wa'idun, cukup kematian itu sebagai nasihat. Ya bena Adam, wa yatuka al maut fa'mal lahu qabla ayatika. Anak Adam, tujuanmu adalah menuju mati. Maka berusahalah untuknya sebelum ia mendatangimu. Qabla ayatiyaka, sebelum mati mendatangimu. Fa'mal lahu, maka berusahalah, berusaha yang baik. Yuk sholate diapii, yuk posone dinaikkan kualitasnya. Yuk hubungan interaksi antar manusia, interaksi antar teman, interaksi antar tetangga, yuk diperbaiki hubungan baik, hubungan domestik dalam lingkup keluarga maupun hubungan non domestik di luar rumah tangga. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi pernah bersabda, lirajulin, bersabda atau berkata pada seseorang laki-laki, wa huwa ya'iduhu, dan Kanjeng Nabi menasehatinya, ihtanim khamsan, manfaatkanlah 5 qabla khamsin, sebelum datangnya yang 5. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Apa? 1, syababaka qabla haromika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini masa muda, yuk dimaksimalke, yuk diisi dengan kebaikan. Ojo klentrak-klentruk, muntak ngantuk, turu, ngoh, ngilar. Loyo semangat gitu, spirit bangkit para santri, ayo bangkit, semangat kuliah, semangat ngaji. Ya sudah lulus, semangat mencari istri, mencari suami, mencari nafkah kayak gitu. Persiapkan dengan baik. Semuanya itu harus dipersiapkan. Ojo langsung kan. Wasihataka, dan kesehatanmu sebelum datangnya, sebelum sakomika, sebelum sakit. Yuk kita sehat itu digunakan yang baik. Olahraga, buat buku, ngaji, wah bekerja, loro turu ya nggak berdaya. Ada beberapa organ tubuh yang tidak bisa maksimal. Nah kalau sehat, semuanya, mata, kaki, tangan, apalagi rambut, semuanya kan oke gitu loh. Radiol siap. Nah, kalau sakit lah, jadi yang kedua sakit, manfaatkanlah sebelum datangnya, sehatmu sebelum datangnya sakit. Wa ghinaka, dan kekayaanmu qabla fakrika, sebelum fakir. Yo mumpung dok ayam, punya kuang, punya materi, yuk disodakohke, yuk digunakan yang kemanfaatan, bangun masjid, yuk nafkah keluarga, yuk ikut seminar, ikut workshop, yuk ngaji online gratis, enggak bayar cuma kuota loh. Luar biasa itu. Jadi bagi saya santri-santri online itu luar biasa itu, karena mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan, untuk ngaji, masya Allah. Apalagi terkait kuota itu, wah luar biasa itu. Wa faraghokalan, waktu luangmu sebelum qabla syughlika, sebelum waktu sibukmu. Waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Dimanfaatkan. Ayo dijadwal ulang kehidupannya.
ngajinya jam berapa, kuliahnya jam berapa, bantu orang jam berapa, bantu orang tua jam berapa, mancing jam berapa, ngaji online jam berapa, ya itu. Apa? Kalau itu jeng-jeng ke wisata jam berapa, itu kapan, itu harus jelas. Sebelum sibuk, duhamu jam berapa, baca Quranmu jam berapa, berapa juz, harus. Wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, urip sebelum datangnya mati. Rawahu Al-Hakim. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tiada menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku, atau kecuali untuk menyembahku. Ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ditulis. Jadi wa ma khalaqtul jinna itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi sejatinya Allah itu gak buat manusia kecuali hanya apa? Membuat jin dan manusia. Ya hanya untuk apa? Menyembah. Long life to ibadah. Jadi tiada waktu, tiada tempat kecuali untuk beribadah. Di pasar yang ibadah, di kampus yang ibadah, ngaji online yang ibadah, di rumah yang ibadah. Ibadah itu ora cuma sholat, puasa, zakat, haji, kayak itu. Kalau semuanya itu lillahi ta'ala, yaitu ibadah gitu loh. Enggak terbatas pada yang wajib. Muamalah itu banyak, bahkan yang muamalah itu yang banyak sekali. Gawe teh ibu bapak yo ibadah, bantu nyapu yo ibadah, bantu nyuci piring yo ibadah, ndulang anak yo ibadah, nyetelikake baju yo ibadah lho. Apalagi gue sholat gitu ya, Masya Allah. Banyak sekali ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, wong sing pandai, yaitu orang yang mengatur, menundukkan nafsunya, mengatur dirinya. Jadi kalau sampean dikatakan orang yang cerdas, itu bisa ngatur awake dhewe. Waktu awake dhewe, kegiatan awake dhewe kok wis clear. Oh, orang cerdas, minal kayis. Maka dari ini saya ngaji ini tuh menemukan kata kayis. Suatu saat anak saya yang kedua nanti akan saya namakan kayis, insya Allah. Itu kayis kalau laki-laki, kalau perempuan ya kayisa. Ya tidak hanya pintar tapi cerdas. Nah itu ya. Wa amila, dan beramal lima ba'dal maut. Beramal karena apa? Beramal setelah kematian, untuk kehidupan setelah kematian. Jadi amal itu harus kamu yakin. Saya duduk, saya ibadah, niat ingsun amal soleh, ngusangu ning akhirat, begitu loh. Menolong apapun bentuk aktivitasnya, niati ibadah setelah kematian. Untuk amal-amal yang bisa dibawa ba'dal maut, setelah mati. Wal ajiz, sebaliknya orang yang lemah, man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan mengangan-angan kosong, angan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tulul amal, panjang amale enggak ada actionnya. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dikit lagi. Ya ajaban kulal ajabi. Aneh, ajaib. Lil musaddiq, lil musaddaqi. Lil musaddiq. Orang yang aneh sekali, ajaib bagi orang yang membenarkan akan bidaril khulud, akan rumah kekekalan ya akhirat. Wa huwa yas'a lidaril hurur, akan tetapi ia berharap terhadap rumah yang lidaril hurur. Dia hanya akan tetapi dia juga mengharap rumah yang penuh dengan tipu daya, yaitu dunia. Begitu. Tapi angel lah ini, tapi sedikit-sedikit lah ya. Jadi aneh sekali wong sing ngarep kuri kehidupan akhirat bahagia lah ning dunia kok sak penake dhewe gitu bahasane. Tanpa memperhitungkan syariat Allah. Wis ora tau salat, ora tau zakat. Wis blong, lost dul. Kehidupannya lost. Naudzubillah min dzalik. Wis janganlah seperti itu. Ya bena Adam mali nafsika qabla nuzulil maut. Berusahalah untuk dirimu sebelum datangnya, turunnya kematian. Berusahalah dengan semaksimal mungkin untuk dirimu sebelum datangnya atau turunnya kematian. Wala tulhiyannakal hayatud dunya. Jangan sampai dunia, kehidupan dunia itu mengacaukan atau membuat rusak hidupmu. Ini dunia itu jangan sampai membuat kerusakan. Dunia ya digoleki iya, tidak masalah, tapi jangan sampai itu malah membuat guling-guling kacau. Wa tulul amal ani taubah. Dan jangan sampai tadi angan-angan yang panjang dari taubat. Jadi ngende-ngende taubat atau apa bahasanya menunda-nunda tulul amal, menunda-nunda taubat. Wis ndak usah. Iya toh, taubat itu segera. Nggak usah ngenteni nek wis tuwa. Yo nek sampai tuwa. Kebanyakan orang itu mainstreamnya orang kuwi nek wis tuwa lagi taubat, lagi khusyuk salatnya lagi wah, jangan. Kenapa tidak harus mendatangkan taubat itu di waktu muda? Luar biasa itu. Fa inaka tandamu ala ta'khiriha, karena engkau akan menyesal ketika mengakhirkan taubat itu. Nyesel itu pasti di akhir, nyesel kok di awal. Hina yang fa'ukan nadam, di saat penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Aduh gitu. Dhisik aku taubat. Janganlah penyesalan itu di akhir, jadikanlah penyesalan itu di awal. Wa ni Abdillah lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh pundakku, lengan atas ya pundakku, gitu kata Abdullah bin Umar. Waqala, dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu, hiduplah di dunia itu seakan-akan engkau para santri, para jamaah, engkau adalah orang yang asing. Hidup di dunia itu asing bagi kita gitu. Karena kita apa sejatinya di surga gitu. Ning dunia itu jadi wong asing. Au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan, atau dalam konteks ini musafir, hanya musafir saja itu. Seakan-akan orang yang asing atau orang yang musafir. Wa'udha nafsaka min ashabil kubur, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang-orang ahli kubur. Iling mati sekali lagi. Yo,
sing wis jak-jak sombong-sombong kaya apa, sugih kaya apa, gantenge kaya apa, nek kabeh kuwi ora diniati ibadah, ora lillahi ta'ala, wis muspro. Kabeh kudu diniati. Gawe skripsi, gawe makalah, gawe tugas kerja, nyapu, masak di sawah, di sabin, di sawah, di laut, semuanya di kantor. Ayo diniati lillahi ta'ala. Dan semuanya itu siapkan untuk bekal kelak di akhirat. Wa qala li ibna Umar, dan beliau berkata kepadaku, ya ibna Umar, hei Umar, idza asbahta, apabila kamu berada di waktu subuh, di waktu pagi, fala tuhaddis nafsaka bil masai, fala tuhaddis nafsaka bil masai, jangan kamu membisiki dirimu tentang apa? Janganlah kamu membisiki dirimu bahwa kamu akan memperoleh di waktu sore. Pasti kamu masih hidup, pasti kamu masih ojo. Sing saiki laksanake. Ojo ngenteni sore bahasa. Kecuali itu hanya memang sudah di planning sebelumnya. Nek esuk ojo membisiki dirimu bahwa kamu pasti berada di waktu sore. Kamu masih hidup di waktu sore. Wa idza amsaita, dan jika kamu di dalam waktu sore, fala tuhadis, janganlah kamu membisiki nafsaka dirimu bisobah di waktu memperoleh waktu pagi. Dan jika kamu dalam keadaan sore, janganlah membisiki dirimu bahwa kamu akan berada di waktu pagi. Wahud min sihatika, manfaatkanlah kesehatanmu qabla sakomika, sebelum datang sakitmu. Ayo toh, maksimalkan, optimalkan di healthy, kesehatan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, luar biasa ya. Wa min hayatika qabla mautika, dan dari hidupmu sebelum datang matimu. Fa innaka, karena sesungguhnya la tadri, engkau tidak tahu mengetahui ya Abdullah, karena sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui ya Abdullah, wahai hamba Allah, masmuka godan, siapa namamu esok. Karena sungguhnya kamu tidak akan mengetahui namamu esok. Dalam makna yang lain, kamu termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara atau orang yang laknat. Na'udzubillah min dzalik, rawahu at-Tirmidzi. Terakhir, wa rawa at-Tirmidzi wa Tabrani marfu'an, dan diriwayatkan dari Imam Tirmidzi wa Tabrani, hadis marfu', istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qalu ya Nabi Allah, para sahabat tanya, hei Nabi Allah, inna nastahi walhamdulillah. Sahabat itu kon malu kok jawabnya. Ya Nabi Allah, hei Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami sudah malu. Walhamdulillah, alhamdulillah, kata mereka. Qala laisa dzaka, Kanjeng Nabi berkata, bukan begitu. Walakinna al-istihya minallah haqqal haya, akan tetapi malu dari Allah, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, yaitu antahfadza ra'sa wa mawa', yaitu kamu menjaga kepala dan apa yang kamu pahami. Dijaga pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman ini harus dijaga. Itu bagian dari ternyata malu atau memahami syariat-syariat agama ini, itu bagian dari malu kepada Allah. Wa tahfadzu, dan kamu menjaga al-batna, menjaga perutmu, wa mahawa, dan apa yang ada di dalam isinya atau dalam isi perut artinya. Dan kamu menjaga perut dan isimu, mangane sing halal, mangane sing apik, mangane sing sopan.
Itu bagian dari menjaga rasa malu kepada Allah. Nek mangan barang yang haram itu isin, akhirnya makan yang halal. Jadi mangan yang halal itu bagian malu. Rasa malu itu malu yang sejatinya, malu yang seperti itu. Malu kok nek Gusti Allah marah, isin. Watadzkura lan ingat al-mauta ing mati, dan mengingat kematian, wal bila dan segala kemusnahannya. Jadi malu kepada Allah sebenarnya malu yaitu ingat mati dan segala kemusnahannya atau dunia ini. Mengingat kematian dan segala kemusnahan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, taroka, maka hendaknya ia meninggalkan. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka tinggalkanlah dunia. Dunia itu hanya sebagai wasilah, bukan tujuan. Ingat, dunia hanya wasilah. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan demikian itu, faqad istahya, maka sungguhnya ia telah malu minallahi haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa berkah dan manfaat. Keterangannya, syarahnya kita lanjut besok ya. Di ngaji selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.